Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin. Allahumma amin. Puja dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kehidupan dalam keadaan sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Semoga kita juga dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya sampai hari kiamat. Semoga nanti kita dapat syafaat beliau sehingga kita selamat dan bisa berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an", apabila dibacakan Al-Qur'an, "Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim", maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini perintah Allah. Maka ulama mengatakan membaca isti'azah atau ta'awudz yang berbunyi kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ada dua kalimat, boleh keduanya dipilih. Itu akan membuat kita terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Selamat kita. Karena setan adalah musuh utama kita, musuh bebuyutan kita, musuh abadi kita semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, setan. Dan setan memang sudah mendapat izin dari Allah untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, untuk mencari kawan dari golongan manusia sebanyak-banyaknya. Ya. Setan tak rela jika dia saja yang masuk neraka, tapi kita masuk surga. Maka setan berusaha sampai matinya. Target mereka adalah bagaimana mencari kawan dari manusia sebanyak-banyak kawan. Maka sadarilah itulah setan, musuh abadi kita. Jangan sampai terbujuk, tergoda, terayu oleh setan sehingga celaka, ya, berkat godaan setan tadi. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah dengan memperbanyak kalimat isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang untuk membaca Al-Quran wajib hukumnya. Wajib hukumnya karena ini perintah Allah. Makanya kadang-kadang ada ustadz yang ketika hendak membaca Al-Quran cukup isti'azah saja, tak baca bismillah. Ya, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayatnya. Nah, karena bismillah sunnah, isti'azah wajib. Ya, isti'azah adalah perintah Allah. Basmalah, kalimat tasmi adalah sunnah Rasulullah. Tapi alangkah bagusnya kita baca kedua-duanya. Na'udzubillah juga dan bismillah juga. Sempurnalah pahalanya, insyaallah. Terutama juga ada keseharian kita membaca Al-Quran kadang lupa. Kapan? Ketika salat. Setelah ibu takbiratul ihram, baca doa iftitah, hendak membaca Fatihah, tolong
Jangan lupa baca isti'azah. Ini yang sering terlupa. Ya. Selesai baca doa iftitah, sebelum Fatihah bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru berikutnya tahmid dan sebagainya. Ya, ini tolong pesan saya, jangan lupa baca ini. Karena kadang setan, Bu, memang paling gampang menggoda orang salat. Baru saja bertakbir, hati kita dah lupa. Sedang salat, hati kita dah jalan ke pasar, jalan ke kantor, kemana-mana entah. Baru saja takbir, dah ingat ke mana-mana. Sampai tahiyat akhir. Ingat kemana-mana. Itulah setan. Mencuri hati. Mencuri hati. Sehingga kita ingat kemana-mana. Bahkan barang hilang pun yang tadi cari tak ketemu, ketika sholat ingat. Oh, di situ rupanya. Ingat. Itulah setan pandai dia. Yang kedua, setan mencuri pandang. Nabi mensunahkan ketika salat, bahkan sepanjang salat, pandangan kita ke tempat sujud. Tak boleh ke yang lain. Ke tempat sujud. Kecuali tahiyat. Tahiyat itu mata kita, pandangan kita ke telunjuk. Cuma itu aja. Selainnya adalah ke tempat sujud. Tapi setan tak suka dengan cara itu. Maka setan memalingkan mata kita. Mata kita naik ke atas, ke pinggir, macam-macam. Itulah pandainya setan. Makanya Imam Malik mengatakan segala pemandangan ketika sholat yang memang memalingkan sholat kita, maka hukumnya makruh. Ya, jika memalingkan kita sholat di sajadah, sajadah itu mantap, cantik sajadah, gambar Masjidil Haram, ada Ka'bahnya, bahkan ada kompasnya, Bu. Ketika sholat terpengaruh. Oh, ini Masjidil Haram. Oh, ini Ka'bah. Ada kompasnya pula, mana barat, mana timur. Mikir ke sana, Bu, bukan ke fokus sholat. Itulah setan. Makanya Imam Syafi'i membolehkan ketika kita tergoda, ingat kemana-mana, pejam mata boleh. Tapi tak boleh selamanya pejam mata. Sekali-kali saja setelah kita kembali fokus, buka lagi matanya. Ya, buka lagi. Tak boleh. Karena makruh hukumnya selama salat memejamkan mata, kata Imam Syafi'i. Jadi maka itu supaya salat kita tetap fokus, khusyuk, bacalah isti'azah selalu. Tiap rakaat sebelum membaca Fatihah, sebelum membaca Bismillah, dan seterusnya. Inilah pertama. Setan itulah makhluk yang luar biasa, dan memang dia telah beri kesempatan oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Sudah minta izin setan. Nah, ketika setan dilaknat sama Allah, setan kau kulaknat, setan terima. Tapi apa kemudian? Kata, ya Allah, karena engkau telah kutuk kami, telah laknat kami, izinkan kami menggoda, menyesatkan anak cucu Nabi Adam, manusia, sampai hari kiamat. Minta izin dulu, Bu. Dan Allah berikan izinnya. Silakan, kata Allah. Tapi kamu sekali-kali tak akan bisa menggoda, menyesatkan hambaku yang hatinya bersih, yang ikhlas, khalis, yang tawakal, beriman dan tawakal, maka dia bebas dari gangguan setan. Inilah tugas kita berat, Bu. Bagaimana kita memupuk iman dan bertawakal kepada Allah. Kata Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya setan tubuh tak berdaya, lemah menghadapi orang beriman yang tawakal. Lemah setan menghadapi orang yang beriman dan tawakal. Beriman sudah,
Insya Allah ya, kita semua beriman, tapi tawakal belum mungkin sebagian. Apa itu tawakal? Tawakal itu makna ringkasnya berwakil. Berwakil maknanya menyerahkan kepada Allah. Terserah Allah, terserah Allah, terserah Allah, itu adalah tawakal. Ya, kita bekerja, jualan, udah jalan aja lah. Masalah laku tidak, terserah Allah. Itu tawakal. Kita sakit, berobatlah kemanapun semaksimal mungkin. Masalah sembuh tidaknya terserah Allah. Yang penting berusaha. Ya, itulah tawakal. Menyerahkan segalanya kepada Allah. Doa kita, usaha kita terserah Allah. Ya, itu namanya tawakal, berwakil. Semua urusannya diserahkan kepada Allah. Tawakal. Makanya orang tawakal itu tenang, Bu. Tenang hidupnya. Damai, tak galau, tak sedih, tak marah, tak sebagainya. Dia tenang saja. Kenapa? Dia yakin Allah yang mengatur dengan sebaik-baiknya. Allah pasti memberikan yang terbaik. Pasti itu. Itulah tawakal, Bu. Jadi itulah kita raih sebuah hal yang memang hebat, itu tawakal, sehingga setan pun tak berdaya, lemah. Ini yang pertama juga mesti diingat, tawakal. Setan tak berdaya. Selainnya bisa setan menggoda manusia, termasuk para nabi. Cuma nabi itu memang dimaksum, Bu. Artinya semua kesalahannya dimaafkan, dijamin kemaafan, dihapus langsung sama Allah. Nah, kita tidak. Makanya Nabi bahkan mencontohkan, Nabi istighfar tobatnya sehari semalam 100 kali istighfar dan tobat. Itu Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nah, kita harusnya lebih dari itu, kalau tak lebih samalah. Nah, dan dalam sebuah hadis Nabi itu kalimatnya istighfarnya adalah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, terima taubatku ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, engkau lah penerima taubat dan maha pengasih penyayang. Ya, kalau bisa 100 kali, Bu. Boleh bagi 5 misalkan ya. Subuh 20 kali, zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib isya 20 kali itu. Insyaallah ini yang Nabi lakukan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian, mengapa dia setan atau iblis itu dikutuk atau dilaknat? Kenapa? Apa sebab? Ibu sudah tahu ya, kenapa iblis dikutuk, dilaknat? Pertama, dia tak mau bersujud, tak mau taat, tak mau patuh kepada Allah. Allah perintahkan sujud, mereka tidak. Malaikat sujud, mereka tidak. Kekeh. Kenapa mereka tak mau sujud? Aba wastakbaro, enggan dan sombong. Lalu mereka merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minar, aku diciptakan dari api, Adam itu cuma dari tanah. Tak pantas harusnya Adam yang sujud kepadaku, kata iblis. Itulah makanya Allah laknat, Bu. Makanya kita semua jangan sampai punya sifat dasar iblis setan ini, Bu. Pertama, enggan, tak mau sujud. Setan tuh iblis. Ya, Bu. Sepakat nggak? Yang tak mau sujud setan. Bu, setuju? Kenapa setan disuruh sujud, tak mau dia? Fasajadu illa iblis, mereka sujud semua kecuali iblis. Iblis tak mau sujud, berarti yang tak mau sujud berarti setan. Walaupun wujudnya manusia. Makanya kalau kita tak ingin sama seperti mereka, bersujudlah salat, Bu.
taat patuh sama perintah Allah. Ya, kalau tidak ingin dikutuk, kalau tidak ingin dilaknat seperti setan iblis tadi. Nauzubillah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari sifat demikian. Juga tak boleh kita merasa lebih baik dari yang lain, tak boleh. Ini sifat dasar iblis juga, Bu. Ana khairum, aku lebih baik. Sombongnya mereka merasa lebih baik, tak boleh. Sombong dan merasa lebih baik dari yang lain, lebih benar, tak boleh, Bu. Ya. Ini sifat dasar iblis. Jadi, Ibu-bu, yang tak mau sujud itu iblis. Yang punya sifat enggan, sombong, merasa lebih baik iblis. Sifat, Bu. Tapi iblis tadi, ketika mereka bekerja menyesatkan anak cucu Nabi Adam, maka berubah kalimat Allah, Bu. Jadi setan. Fa'azallahuma syaitanu anha dan seterusnya. Maka setan tadi menggelincirkan Adam dan Hawa. Iblis tadi, Bu, jadi disebut setan ketika mereka bekerja. Jadi setan itu predikat pekerjaan, Bu. Macam gini ya, Pak Haji Asmar, dia bupa, namanya Haji Asmar, tapi dia bupati. Nah, bupati pekerjaannya, Bu. Kita guru, Pak Guru, Bu Guru, Pak Bu, Pak Camat, Pak Kades, itu pekerjaan, Bu. Termasuk setan. Namanya bukan setan, namanya bukan Kades, bukan camat, tapi ada nama lainnya, aslinya, Bu. Cuma karena pekerjaannya lah. Fir'aun, bukan nama, Bu. Tapi namanya sebenarnya Ramses. Karena dia berbuat semena-mena, sesuka hati dia, disebutlah Fir'aun. Makanya penguasa, pemimpin yang sewenang-wenang itulah Fir'aun lain. Bisa jadi Fir'aun sekarang banyak, Bu. Apakah dia sebagai RT sampai presiden? Fir'aun kalau berbuat sewenang-wenang. Nah, setan, Bu. Dan setan itu asalnya dari kata syatona. Syatona itu artinya menjauh. Menjauh dari Allah. Setan. Maka kata Allah, setan itu dua jenis, jin dan manusia. Kan makhluk Allah yang hidup tuh malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Ya. Tapi setan hanya dari golongan manusia dan jin. Minal jinnati wan nas. Malaikat ada setan, Bu. Ya, binatang tak ada setan, tumbuhan tak ada setan, dari jenis dua saja, jin, manusia. Setan berasal. Yang mereka kerjanya menjauhkan dari Allah. Nah, terutama, Bu, setan golongan manusia juga banyak setan, Bu. Setan ini makannya nasi, naik Honda, mobil, pakai dasi, sepatu. Setan nih, Bu. Tapi kerjanya menjauhkan dari Allah, menghasut dan sebagainya. Biar kita jauh dari Allah, itu setan, Bu. Kalau setan golongan jin, mudah kita hadapi. Ya, mudah kita lawan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dah pergi dia. Tapi setan golongan manusia payah, Bu. Kita auzubillahi tak juga pergi. Ya. Dibacakan isi aja tak pergi juga, Bu. Itulah setan golongan manusia. Setan golongan jin baca itu kursi panas. Setan manusia santai aja. Jadi lebih bahaya mana? Setan golongan jin atau setan golongan manusia? Yang jelas setan golongan manusia. Bu, jin ada gelas, Bu, tutup pakai kertas. Tak bisa buka, Bu. Tak bisa. Makanya kata Nabi, kalau maghrib datang, tolong tutup
maka tempat makanan, tempat minum gelas tutup. Setan tak bisa membukanya. Walaupun dengan samar kertas tak bisa, Bu. Tapi manusia bisa memaksa. Nah, itulah lebih bahaya manusia. Makanya, Bu, rajin kita berzikir. Setelah salat wajib terutama bacalah. Pertama ayat kursi, kemudian 3 kul. 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu adalah cara kita untuk berlindung kepada segala macam gangguan, baik dari setan golongan manusia ataupun setan golongan jin. Insya Allah terjaga, Bu. Jadi setelah salat subuh tolong baca tadi ayat kursi dan 3 kul. Ini utamakan. Inilah yang tadi baca, tapi ini utamakan dulu. Nah, sebab kalau sunnah Nabi tak banyak Nabi berdoa tuh, tak banyak. Setelah salat Nabi itu kadang 1 doa saja. Dalam berbagai macam hadis, Bu, doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuma itu aja. Tak banyak. Tapi zikir seperti baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, itu banyak Nabi. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, istighfar, banyak Nabi. Nah, jadi daripada tak baca yang 4 tadi, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagus lagi itu baca. Tak usah baca yang lain, Bu. Lebih utama. Daripada baca doa zikir banyak, tapi tak dibaca. Itu tak dibaca. Dan saya lebih menganjurkan Ibu, jika Ibu banyak hafal doa, alangkah baiknya dan lebih utama dibaca dalam sholat. Dalam sholat, bukan luar sholat. Ya, di skala sujud, di kala i'tidal rakaat terakhir, dan di kala tahiyat akhir sebelum salam. Banyak doa di situ. Tempat terbaik. Cuma kita kadang-kadang tak sempat baca dalam salat, maka kita baca dalam zikir setelah salat. Boleh, silakan. Ya, tak dilarang, Bu. Silakan baca doa-doa tadi setelah salat. Kalau tak sempat kita baca dalam salat. Nah, kalau salat sunat dan bagus sih doa itu dimasukkan ke salat sajalah. Ya. Ini adalah yang diajarkan Nabi SAW, bagaimana kita menghindari dari godaan setan atau iblis yang memang sengaja mereka dicipta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, itu yang pertama, isti'azah. Jadi perbanyak isti'azah, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir atau a'udzubillahi misyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Ini pertama. Yang kedua saya tadi bacakan dalam mukadimah ayat Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika sedang dibacakan Al-Qur'an, tolong kata Allah, diam kalian dan camkan, resapi, maknai, hayati. Diam, kata Allah. La'allakum turhamun. Semoga dengan itu kita semua dapat rahmat dari Allah. Ya. Ulang terjemah atau tafsir secara utuhnya. Apabila sedang dibacakan Al-Quran, dengarkanlah kata Allah. Dan diam, resapi, hayati, agar kamu dapat rahmat. Ya. Kadang kita sering dengar Al-Quran, diam aja. Tak bergeming. Nah, boleh kita dengarlah. Dan simak. Makanya Ibu, jika kita berjamaah, yang salat zahar, subuh, maghrib, isya, imam membaca Al-Fatihah dan surat, kita dengarkan aja, diam. Kenapa? Perintah Allah. Diam, simak. Tak berbaca apapun, Bu. Nah, makanya Imam Syafi'i, karena kita tahu sama-sama tahu bahwa Al-Fatihah wajib, maka mazhab Imam Syafi'i ketika imam membaca kalam amin,
Maka imam memberi kesempatan ke makmum jeda waktu, kiranya cukup membaca Al-Fatihah. Sekedar cukup untuk baca Al-Fatihah. Itu adalah Imam Syafi'i. Waladdallin. Amin. Diam dulu. Nah, coba semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru baca suratnya. Ada jeda waktu. Sekedar cukup untuk baca Al-Fatihah. Itu golongan Imam Syafi'i. Dan bahkan Imam Syafi'i tambahannya, jika makmum tak selesai, tak lengkap baca Fatihahnya, maka tak dihitung rakaat. Itu mazhab Imam Syafi'i, Bu. Contoh, ibu terlambat datanya, Bu. Pas datang ke jemaah, imam membaca surat ayat terakhir. Pas imam masuk tuh, imam baca lakum dinukum waliyadin. Kita bertakbir. Tak sempat baca Fatihah, maka tak dihitung rakaat. Imam Syafi'i tak dihitung rakaat, tapi imam tiga lainnya, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dihitung rakaat. Bahkan kata mereka bertiga, jika makmum dapat ruku, walaupun tak sempat baca Fatihah, tapi dapat ruku bersama imam, maka boleh hitung rakaat. Makanya waktu itu diambil kata ruku rakaat. Nah, ibu ambil mana coba? Ibu datang terlambat, tak sempat baca Fatihah, langsung masuk barisan, langsung ruku. Ibu hitung rakaat atau tidak? Biasanya dihitung? Tidak dihitung. Itu mazhab tiga, Bu. Hanafi, Maliki, Hambali. Makanya namanya rakaat. Sama, saya pun dihitung rakaat kalau sempat ruku. Kalau tak sempat ruku, tak boleh hitung rakaat lagi. Nah, itulah masalah fikih harus kita paham juga. Nah, tadi dikatakan bahwa mendengarkan Al-Quran adalah salah satu cara untuk kita mendapat rahmat dari Allah. La'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat, atau semoga dapat rahmat, mudah-mudahan dapat rahmat dengan mendengarkan Al-Quran dan menyimaknya, Bu. Rahmat, kasih sayang Allah. Orang yang diberikan rahmat itu akan dikasih sama Allah dan akan disayang sama Allah. Rahmat itu lengkap, kasih sayang. Kadang ada orang dikasih tak disayang, ada orang yang disayang tak dikasih. Nah, saya tanya ibu semuanya, mana yang lebih baik? Satu, dikasih tak disayang. Dua, disayang tak dikasih. Yuk, pilih, Bu. Mana yang lebih baik? Satu, dikasih tak disayang. Dua, disayang tak dikasih. Disayang tak apa, dia tak dikasih juga. Boleh tak dikasih? Nah, atau contoh dia, mana pilih, Bu? Ada suami kaya raya, diberikannya rumah bertingkat, dibelikan mobil, belikan perhiasan, Bu, kebun ladang, belanja 1 juta sehari. Ya. Tapi dia cuma punya isi satu di Sepanjang, satu di Batam, satu di Pekanbaru, satu di Balai. Tapi semua dikasih rumah, bukan main, macam istana, mobil, kendaraan semua bagus, emas di atas sampai bawah, belanja 1 juta sehari. Mau ibu mau macam itu? Biarlah tak nampak ini, Pak, kan? Apa, Bu? Kata nampak. Bila suami punya lain, di asal tak nampak aja. Yang penting aku dapat rumah bertingkat, kebun, uang banyak. Tak mau, ya? Daripada suami
rumah ngontrak, kendaraan sepeda, cuma dia setia. Tapi walaupun belanja 10.000 sehari, tapi setia, mau nggak? Mau ya? Kenapa? Kebahagiaan itu bukan pada materi, bukan di hati. Banyak uang berlimpah, tapi kalau hati tak tenang, tak senang, cuma juga. Tapi kalau rahmat tadi, Allah kasih semuanya, Bu. Dikasih juga, disayang juga, Masya Allah. Syaratnya, dengarkan Al-Quran dan simak baik-baik Al-Quran. Pelajari, camkan, sehingga kita paham dan bisa mengamalkannya. Insya Allah diberikan rahmat, dikasih juga, disayang juga, Bu. Orang kafir, Bu, Allah kasih. Allah kasih, Bu, harta berlimpah, orang kafir. Tapi Allah tak sayang, Bu, sama mereka, Bu. Sengaja bahkan dikasih banyak supaya azabnya tambah pedih. Ya. Kata Allah, nih, makan dunia. Ingat, kamu nanti akan lebih azab di akhirat nanti. Orang mukmin dikasih sedikit, Bu. Kenapa? Allah sayang. Kata Allah, kamu tak usah banyak-banyaknya. Kalau banyak-banyak, nanti kamu berat bawanya, Bu, di akhirat tuh. Kasihan, takut berat bawanya. Takut berat pertanggung jawabannya. Maka dikasih sedikit sama lu. Tapi terus dikasih. Orang memang dikasih sedikit supaya ringan hisabannya. Orang kafir banyak supaya berat hisabannya. Azabnya semakin menderita mereka. Nah, itulah bedanya kasih dan sayang. Jadi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Orang mukmin disayang, dikasih juga, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kita kadang gini, Bu. Kita berdoa minta sama Allah. Dan Allah kabulkan, tapi kadang tak sesuai dengan keinginan. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ibu minta rumah bertingkat, Allah tak kasih, Bu. Kenapa? Anak kita cuma satu, buat apa bertingkat? Ya. Allah tahu apa kebutuhan kita. Tak melebihi batasnya. Sewajarnya aja lah. Kecuali anak banyak, bertingkat lah. Sesuai kebutuhan buat Allah. Tak sesuai dengan keinginan. Keinginan nafsu, bukan keinginan nafsu. Tapi kebutuhan selalu dikabulkan. Inilah turhamun, supaya dapat rahmat dari Allah. Dua ya. Tentang Al-Quran. Pertama, ketika hendak membaca Al-Quran, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, ketika Anda bacakan, maka dengarkan, simak, tak boleh yang lain, bual-bual dan sebagainya. Orang mukmin ketika mendengar Al-Quran sejuk hatinya, Bu, damai. Orang munafik kesal, bising, orang munafik. Orang kafir paling jauh, Bu. Nah, itu tentang Quran ya. Ketiga, terakhir, kita kadang tambah baca basmalah atau kalimat tasmi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kata Nabi, ibda'u bima bada Allah bih. Kata Nabi, dahului dengan apa yang didahului sama Allah, diberi contoh sama Allah. Allah memulai ayatnya dengan Bismillah, maka kita pun sama. Bismillah juga. Kenapa? Allah beri contoh. Maka kita teladani. Setiap pekerjaan kita, bacalah, sebutlah nama Allah. Bismillah. Nah, sebelum kata Bismillah itu, Bu, kalau kita di pondok pesantren diajarkan, ada kata yang tersembunyi. Mustatir. Takdirhu walifu. Jika dia nampakkan, berbunyi kalimat u'alifu, aku memulai. Jadi sebelum kata Bismillah ada kata u'alifu, cuma tak dinampakkan. Artinya aku memulai dengan menyebut nama Allah, gitu, Bu, lengkapnya, Bu. Jadi Bismillah itu adalah doa ketika memulai segala apapun. Bismillah aja, Bu. Ya, makan,
Tak hafal doanya, bismillah. Tidur tak hafal doa, bismillah. Mau pergi, bismillah. Mau ketemu suami, mau berkumpul, apa doanya Bu? Berkumpul suami istri, apa doanya? Tak hafal atau lupa Bu? Lupa ya? Nah, jika tak hafal atau lupa, baca bismillah, dah. Selesai, alhamdulillah, gampang. Tapi kalau hafal, bacalah doanya. Kalau hafal, kalau tidak, itu saja cukup Bu. Ya. Memakan, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Bismillah. Baru ya. Jadi saya nyurkan Bu, sesuai dengan teks hadisnya, baca doanya dulu baru bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, baru bismillah. Bismillah. Tiap suap bismillah. Masya Allah, nikmat terasa Bu. Bismillah saja. Ya. Nah, kalau kita kebanyakan bismillah dulu baru doa. Nah, kita coba dibalik Bu. Dan tiap suap bismillah. Bismillah. Lebih nikmat Bu. Bismillah, kunyah. Kalau bisa 30 kunyahan. Itu terasa manisnya nasi itu Bu. 30 kunyahan Bu. Itulah. Atau 20 paling cepat Bu. Ini kadang tak dikunyah Bu. Langsung telan aja. Aduh, Masya Allah. Tak terasa nikmatnya. Selesai doa, selesai makan, alhamdulillah. Mau tidur, sebut nama Allah. Apa doanya? Bismika. Tak sama aja. Sama mau nyebut nama Allah. Bismika Allahumma. Jadi menyebut nama Allah itu maknanya bisa Allahumma, bisa Rabbana, bisa Bismika Allah, dan sebagainya. Bisa. Asalkan nama Allah disebut. Insya Allah terjaga Bu. Makan terjaga, tidur terjaga, ya. Kita bepergian terjaga, asal disebut nama Allah. Masuk kamar mandi, sebut nama Allah, baca doa Allahumma, dan seterusnya, maka setan berlarian. Terlebih, kata Nabi, jamban, WC, toilet itu tempat berkumpul setan. Ya, ingat berapa tempat, misalnya pertama kamar mandi, WC, itu majelis setan. Kedua pasar. Pasar itu tempat berkumpul setan Bu. Tapi kadang kita lupa, senang di pasar tuh, tak mau balik. Nah. Tempat sampah, kuburan, makanya Bu, kalau malam-malam tolong jangan ada sampah di rumah, keluarkan. Setan tuh Bu, ya, tempat sampah keluarkan. Nah, itulah ya kata Nabi SAW. Ingat, banyak majelis setan di muka bumi, termasuk pasar tadi. Makanya kalau kita masuk pasar, doa juga Bu. Apa doanya? Doa masuk pasar, apa doanya? Kalau tak apa, bismillah aja lah. Auzubillah dan bismillah, dah cukup. Nah, kalau dapat, agak punya waktu lama, baca ayat kursi dan 3 kul. Atau tak sempat, boleh baca yang singkat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Atau auzubillahi minasyaitonir boleh. Apa bukti pasar sebagai tempat berkumpul setan? Kalau kita masuk pasar Bu, nampak semua bagus. Dari rumah kita berpikir ingin beli sendal Bu, niatnya sendal beli. Sampai pasar masuk, ya sepatu bagus ya beli, dia jilbab bagus beli, sampai durian
Ah, durian ya, beli. Habis uangnya Bu, tak jadi beli sendal Bu. Makanya kalau ke pasar utama tulis Bu, saya mau beli sendal. Dah. Nampak toko pakai tak usah. Toko perhiasan tahu. Aku mau beli sendal. Tak tergoda dia. Itulah setan. Terlebih lagi Bu, di mall swalayan, setan tambah lagi menghiasi pegawainya, pelayannya. Bosnya suruh pakainya merah menyala, suruh dandan, bedak 5 cm bedak Bu, menor. Sehingga laki-laki yang memang tak punya iman Bu, tak niat beli, tapi lihat pelayan cantik, jadi beli. Apalagi sekarang, ini Pak, ini bagus Pak, kata pelayan. Itu tergoda Bu. Nah, hati-hati, itulah kerjaan setan. Ya, makanya baca doa, ingat sama Allah, bacalah selalu Bismillah dalam setiap keadaan. Bismillah. Selesai, Alhamdulillah. Jadi mudah Bu. Berapa kalimat? Auzubillah, terus Bismillah, Alhamdulillah. Itu kesimpulannya Bu. Insya Allah kita akan diberkahi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin Allahumma amin. Ada pertanyaan Bu? Silakan ya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Oh. Bu, intinya Bu, yang diberikan rahmat tadi, kasih sayang Allah adalah orangnya tenang hidupnya, damai, keluarganya baik semua, anaknya mantap semua, baik semua, istilah Bu. Itu karunia terbesar Bu. Ya, dia tak pernah ngeluh, tak pernah bimbang, tak suka mengadu. Ya. Nah, jadi hidupnya tenang Bu, sabar, syukur. Itu kunci ketenangan, kebahagiaan, sabar, syukur. Ingat, dunia itu seperti bola Bu, atau seperti roda berputar bulat, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas syukur, bawah sabar, tak selama di atas, tak selama di bawah. Ketika di atas, jangan lupa mungkin satu hari kita akan jatuh ke bawah. Ketika di bawah, jangan putus asa Bu, masih akan naik ke atas. Hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, berbaik sangka sama Allah Bu. Maka ini bukti orang itu disayang Allah, dikasih Allah, hidupnya tenang, damai, tidak galau, tak banyak cerita di masyarakat. Ya, berarti dia betul-betul dirahmati sama Allah. Bagaimana keluarganya Bu, bagaimana anaknya, ya, bagaimana usahanya, berkah Bu. Ya, berbagi selalu sama sesama, masya Allah. Tenang jiwanya, batinnya bahagia. Walaupun sederhana tapi bahagia. Hidupnya seperti air Bu, air bening, tulus ikhlas Bu. Air itu jelas tujuannya adalah tempat yang rendah, tempat ngalir gitu. Ketika ada menghalangi, tak nabrak dia Bu, belok kanan kiri, belok. Airnya itu belok kanan kiri. Nah, masih ada lagi menghambat, belok kanan kiri, terus belok kanan kiri. Nah, ketika air tubuh dihambat betul-betul tak ada jalan lagi, dibendung, maka air akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya Bu. Coba Bu, di Jawa Bu, sejawa terang benderang. Kenapa? Air Bu dibendung. Maka mereka mengeluarkan kekuatannya. Makanya orang berkah Allah, disayang Allah Bu, ketika mereka dizalimi, lihat Bu, bagaimana nasib yang dizalimi. Allah akan marah. Dengan berbagai cara Allah berikan balasan yang setimpal dengan pekerjaannya Bu. Orangnya cuek aja Bu, tapi balas dengan yang lain. Misalkan si A dizalimi, dia sabar aja. Yang lainnya balas Bu. Itulah tanda dikasih sayang sama Allah, dirahmati sama Allah. Nah, itulah kira-kira Bu, lebih kurang. Jadi intinya Bu, jiwanya tenang, ya, santai aja, dan memang ikhlas Bu. Ujian
hinaan biasa aja. Ya, dia tak goyah Bu, tak balas Bu. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Baik, kalau tak ada, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ini udah masuk. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.